Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, Edi Aryono, dalam pembahasan soal tentang gaya Lorentz dan juga transformator. Tak lupa terlebih dahulu saya berdoa kepada Allah SWT agar para pemirsa diberikan kesehatan sehingga senantiasa bisa mengikuti pembahasan-pembahasan yang saya lakukan. Juga tak lupa saya minta dukungan kepada para pemirsa agar untuk masang jempolnya, ya, kemudian subscribe bagi yang belum dan nyalakan tombol lonceng serta share jika nanti dirasa video ini bermanfaat. Oke, para pemirsa, saya mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang ditimbulkannya? Ya, oke, ada kawat panjangnya 10 meter. Nanti ini adalah 10 meter itu L. Ini L ya, ini L. Terus saya tulis diketahui di sini, diketahui L sama dengan 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. I sama dengan 5 mA atau 5 mA itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jika kawat tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, 8 Tesla ini berarti B, maka B-nya di sana adalah 8 Tesla atau 8 Weber. Nah, antara B dan I dan B itu tegak lurus, berarti sudutnya 90 derajat. Di sini sudutnya 90 derajat. Ya, sudut ya, antara I dan B, antara kuat arus dan medan magnet. Berapa gaya Lorentz yang ditimbulkan? Ditanyakan gaya Lorentz yang ditimbulkan. Ini mudah sekali bahwa gaya Lorentz itu sama dengan sering ditulis rumusnya begini, B kali I kali L. Sebenarnya rumus dasarnya atau rumus awalnya adalah sinus theta. Ya, jadi ada sinus theta, tapi karena theta-nya adalah 90 derajat, sinus 90 adalah 1, maka tidak ditulis. Sehingga B kali I kali L saja. B-nya adalah 8, I-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3, kemudian L-nya adalah 10 meter. Nah, sehingga di sini ini saya coret 10-nya saya coret ini tinggal min 2. Nah, 8 kali 5 adalah 40 kali 10 pangkat min 2. Ini nolnya saya coret, ini saya tinggal min 1. Nah, sehingga 4 kali 10 pangkat min 1 Newton atau 0,4 Newton. Ini adalah gaya Lorentz ya, yang dihasilkan dari soal itu. Ya. Gaya Lorentz-nya. Coba kita lihat pilihannya apakah ada 0,4 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Mudah ya. Tinggal masukkan ke rumus. Saya kira asal hafal rumusnya, insya Allah bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu alat memiliki kekuatan medan magnet sebesar 5 Tesla. Nih, ini adalah B, 5 Tesla. Dan kawatnya
cm. Ini adalah L. 100 cm berarti panjang kawat L. Ini adalah L-nya. 1 meter. 100 cm itu 1 meter. B-nya tadi 5 Tesla atau 5 Weber. Sehingga menghasilkan gaya Lorentz sebesar 40 Newton. Ini adalah gaya Lorentz-nya F. Maka kuat arus yang digunakan alat itu adalah titik-titik pertanyaannya adalah I. Kuat arus yang digunakan I. Ini I ya, ini ya. Ini I. Nah, sama dengan berapa ini? Pertanyaannya itu. Saya tulis diketahui dulu. Diketahui bahwa B sama dengan 5 Tesla. Kemudian L sama dengan 1 meter. Kemudian F sama dengan 40 Newton. Ditanyakan adalah I sama dengan titik-titik. Jawab. Dari rumusan awal, F sama dengan B kali I kali L, berarti I sama dengan F dibagi B kali L. Berarti I sama dengan F-nya adalah berapa tadi? 40 Newton dibagi B-nya 5 Tesla kalikan L-nya 1 meter. Berarti 40 dibagi 5. Maka I sama dengan 40 dibagi 5 adalah 8. 8 Newton per Tesla meter. Atau nama lainnya adalah ampere. Coba kita lihat apakah ada pilihannya. 8 ampere. Ada, jawabannya C. Ini ya, C. Oke, kita lanjut. Saya kira mudah. Nanti kalau masih belum jelas, silahkan diputar lagi video ini. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu alat menghasilkan gaya Lorentz sebesar 20 Newton. Gaya Lorentz-nya 20 Newton. Ini adalah F. Dengan kuat arus listrik 2 ampere, ini adalah I-nya. Kuat arus listrik berarti I. Dan kumparan yang panjangnya 200 cm berarti ini adalah L. L. Maka besarnya kekuatan medan magnet, pertanyaannya adalah kekuatan medan magnet B. Saya tulis dulu diketahui biar nanti gampang. Diketahui adalah I sama dengan 2 ampere, F sama dengan 20 Newton, kemudian L sama dengan 2 meter. 200 cm itu 2 meter. Besarnya kekuatan medan magnet, pertanyaannya ditanyakan adalah B sama dengan titik-titik. Jawab. Nah, rumus umumnya tadi F sama dengan B kali I kali L. Yang ditanyakan B berarti B sama dengan pindah ruas F dibagi I kali L. Maka B sama dengan F-nya adalah berapa tadi? 20 Newton dibagi I-nya 2 ampere dikalikan L-nya 2 meter. Nah, sehingga diperoleh B sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 Newton per ampere meter. 20 per 4 Newton ampere
meter. Sehingga B sama dengan, ini coret ini 5 ya. Nanti 5 Newton per ampere meter, atau nama lainnya 5 Weber atau 5 Tesla. Ini jadi gampang ya. Kita lihat jawabannya ada enggak 5 Tesla? Oh, ada, jawabannya A. Oke. Kita lanjut. Soal berikutnya. Perbandingan antara jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder pada sebuah transformator step up adalah 3:5. Berarti NP dibanding NS sama dengan 3:5. Ini diketahuinya ya, diketahui. Jika kuat arus output 3 ampere, output itu berarti keluaran. Berarti kuat arus keluaran itu IS, ya, 3 ampere. Keluaran itu S, sekunder. Ya. Maka kuat arus inputnya adalah titik-titik. Pertanyaannya, inputnya, kuat arus input berarti primer. Sama dengan berapa? Nah, jawab. Dari rumusan ya, NS dibagi NP sama dengan IP dibagi IS. Nah, maka diperoleh bahwa IP itu sama dengan NS dibagi NP dikalikan IS. Nah, coba kita lihat NS-nya adalah NS dibagi NP, berarti kalau ini NP dibagi NS itu 3/5, berarti NS dibagi NP 5/3. 5/3 dikalikan 5 ya ini ya. 5/3 dikalikan dikalikan berapa? 3 ampere. Ya, sekali lagi, ini saya coret, ini sehingga tinggal 5 ampere. Jadi IP-nya sama dengan 5 ampere. Coba kita lihat jawabannya ada tidak? 5 ampere. Oh, ada. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Sebuah trafo memiliki efisiensi 75%. Efisiensi itu simbolnya adalah gini. Efisiensi 75%. Tegangan inputnya 220 volt. Input berarti primer. Input berarti primer, maka ini adalah VP. Dan tegangan outputnya adalah 110, berarti ini adalah V sekunder. Jika kuat arus primer yang mengalir 2 ampere, P, berapakah kuat arus sekundernya? Pertanyaannya IS. Nah, kita tulis saja dulu diketahui. Diketahui VP sama dengan 220 volt. Kemudian VS 110 volt. Kemudian IP 2 ampere. Kemudian efisiensinya adalah 75%. Nah, pertanyaannya ditanyakan adalah IS. Jawab.
Saya jawab di sini. Jawab. Kita cari dulu daya primernya. Karena ada VP dan IP, maka bisa dicari daya primernya. P primer sama dengan V primer kali I primer. Sama dengan V primernya adalah 220 dikalikan 2 ampere sama dengan 440 watt. Nah, ini adalah daya primer. Kemudian efisiensinya 75%. Ini saya kerjakan di halaman berikutnya. Efisiensinya 75%. Ini nanti pilihannya seperti ini. Coba saya tulis di sini efisiensinya 75%. Efisiensi sama dengan 75%. Artinya bahwa efisiensi itu rumusnya P sekunder dibagi P primer kali 100%. Nah, itu efisiensi. 75%. Berarti ini saya tulis ini 75% sama dengan P sekunder. Kita cari P sekunder dulu. Dibagi P primernya tadi berapa? Coba kita lihat 440 watt. 440 ya. 440 watt kali 100%. Maka di sini diperoleh PS-nya adalah PS-nya 75% dikalikan 440 watt dibagi 100%. Ya, ini saya coret persennya hilang. Kemudian nolnya ini saya coret 1, tinggal 10. Ya. Atau ini tidak saya coret tidak apa-apa ya. Ini tetap ini tadi ini juga boleh nggak apa-apa. PS sama dengan berapa itu hasilnya? 75 kali 44 itu 3.300 dibagi 10. 3.300 dibagi 10 atau 330 watt. Ini adalah daya sekunder. Pertanyaannya tadi adalah kuat arus sekunder. Ya. Kuat arus sekunder ya, itu diperoleh dari mana? PS itu VS dikalikan IS. Maka IS sama dengan PS dibagi VS. IS sama dengan 330 watt dibagi tadi VS-nya berapa? VS-nya adalah 110 volt. 110 volt. Maka IS sama dengan berapa ini? 330 dibagi 110 adalah berapa? Ini 0 coret berapa? 3 ya. 3 ampere. Ada enggak pilihannya 3 ampere? Oh, ada. Jawabannya adalah
3 ampere. B. Kalau para pemirsa ada yang masih kesulitan, boleh komen di bagian komen ya, di kolom komen. Silahkan, nanti akan kita jawab, insya Allah. Ya. Kita lanjut. Efisiensi sebuah trafo 60%. Jika energi listrik yang dikeluarkan 300 Joule, berapakah energi listrik yang masuk trafo? Oke, kita tulis saja diketahui. Diketahui efisiensinya adalah 60%. Energi yang dikeluarkan berarti WS 300 Joule. Berapakah energi yang masuk trafo? Berarti WP-nya berapa? Jawab. Ini ditanyakan WP-nya ya. Sekarang jawab. Kita jawab di sini. Jawab. Nah, bahwa efisiensi itu, rumus umumnya satu dulu, sama dengan WS dibagi WP kali 100%. Itu efisiensi. Nih, saya lanjutkan di sini. Maka kalau ditanya WP, WP sama dengan WS dibagi efisiensi kali 100%. WS-nya adalah 300 Joule. Efisiensinya 60%. Kalikan 100%. Nah, ini saya coret persennya hilang sekarang. Kemudian ini nolnya saya coret. Enggak saya coret, enggak apa-apa. Saya coret dengan 300 dengan 60. Ini kan sama dengan 50 ya. 5 ya, maaf 5. Dan 5. Coret ini 5. Sehingga sama dengan 5 kali 100 Joule. Berarti 500 Joule. Ini adalah WP-nya. Energi yang masuk di kumparan primer adalah 500 Joule. Coba kita lihat ada nggak 500 Joule? Ada. Jawabannya 500 Joule ya. B ya. Ini. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan. Menaikkan tegangan berarti step up ya. Menaikkan tegangan AC dari, berarti kalau dari berarti ini adalah V primer. Tulis saja kalian di sini diketahui. VP 12 volt menjadi 120 volt. Berarti ini VS 120 volt. Hitunglah kuat arus primer jika kuat arus sekundernya 0,6 ampere. IS ya ini ya, 0,6 ampere. Dan hitunglah jumlah lilitan sekunder jika jumlah lilitan primernya NP sama dengan 300 lilitan. Pertanyaannya ditanyakan tadi adalah IP. Yang kedua adalah NS. Oke, kita jawab satu persatu. Kita jawab IP dulu. Ya. Bagaimana rumusnya? IP per
IS, karena di sini ada VP dan VS, maka IP per IS, karena yang ditanyakan IP ya, IP saya taruh di atas, sama dengan, maaf V ya, V ini ya, saya pakai V aja. Dan saya hapus keliru ini tadi ya, V. VS per VP. Nah, maka IP itu sama dengan VS per VP dikalikan IS. Ini rumusnya. Saya selesaikan di sebelah sini. IP sama dengan VS-nya berapa? VS-nya 120. VP-nya berapa? VP-nya 12. Dikalikan IS kalikan 0,6. Nah, maka di sini IP sama dengan ini 0,6-nya, 0, saya hapus dengan 0 ini, berarti 12 bagi 12, 1, berarti ini 6 ampere. Maka IP-nya 6 ampere. IS-nya 0,6 ampere, IP-nya 6 ampere. Nih. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah NS. NS ya. Kita pakai rumusan ini nanti. Ini pilihannya. Ya. Saya selesaikan di sebelah sini. Karena mencari NS saya taruh di sebelah kiri atas. NS dibagi NP sama dengan, boleh pakai V. S dibagi VP juga boleh. Ya. NS sama dengan VS dibagi VP dikalikan NP. Maka saya selesaikan di sini. NS sama dengan VS tadi berapa? VS-nya adalah 120, VP-nya 12. Maaf. Iya. 120 dibagi 12 dikalikan NP-nya berapa? NP-nya tadi adalah 300. 300. Maka NS diperoleh, ini saya coret, ini masih 10 ya, ada 10 kali 300. 3.000 lilitan. Maka NS sama dengan 3.000 lilitan. Tadi I-nya ketemu 6, NS-nya 3.000 lilitan. Coba yang mana? Nah, jawabannya A. Ya, ketemu A ya. Ada yang masih kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar ya, di bawah. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah, nih, perhatikan. Trafo dihubungkan dengan tegangan 200 volt. Dihubungkan dengan tegangan 200 volt. Berarti apa ini? V primer. Dan arus 0,6 ampere. Berarti ini adalah I primer. Dihasilkan arus 0,4 ampere. Maka ini I sekunder. Dan tegangan 180 volt. Ini V sekunder. Maka efisiensi trafo adalah, pertanyaannya ternyata efisiensi trafo. Nah, saya tulis saja dulu diketahui. Diketahuinya adalah PP 200 volt. Kemudian IP
0,6 ampere. Kemudian VS 180 volt dan IS sama dengan 0,4 ampere. Pertanyaannya ditanyakan adalah efisiensi. Jawab. Efisiensi itu rumusnya daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Efisiensinya adalah daya itu rumusnya ya, daya sekunder berarti PS kali IS, daya primer berarti VP kali IP kali 100%. Kalau lupa rumusan daya silahkan dibuka atau disimak video pembahasan listrik dinamis, ya, energi dan daya listrik ya, pada semester sebelumnya ya, semester 1. Silahkan nanti video saya ada, silahkan nanti disimak kalau rumusan daya lupa. Ya. Sehingga efisiensinya di sini adalah PS-nya adalah 180, IS-nya 0,4 dibagi PP-nya 200 kali 0,6 kali 100%. Oke. 0 komanya saya hilangkan saja 0 komanya sehingga ini 4/6 ya. Ini 100-nya saya coret dengan ini nolnya sehingga di sini ini 2-nya saya coret dengan 4, ini tinggal 2. Kemudian ini 180 dengan 6, 18 dibagi 6 itu 3, berarti ini 30 ya. 30. Nah, maka 30 kali 2. Efisiensinya adalah 30 kali 2%. Sama dengan 60%. Coba kita lihat, ada nggak 60%? Ada, jawabannya B, 60%. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah sebuah trafo mempunyai efisiensi 90%. Efisiensinya 90%. Jika daya yang masuk, berarti apa ini daya yang masuk? 400 watt berarti PP. Maka daya yang keluar ini PS. Nah, ditanyakan. Terus diketahui aja dulu. Diketahui efisiensi sebuah trafo 90%. Ya. Kemudian P daya masuk, daya primer 400 watt. Maka ditanyakan daya sekunder. Jawab. Rumusnya apa? Efisiensi itu adalah daya sekunder dibagi daya primer, primer kali 100%. Maka daya sekundernya adalah PS itu efisiensi ya ini ya, kali daya primer dibagi 100%. Coba kita lihat efisiensinya berapa? 90% kali daya primernya adalah 400 watt dibagi 100%. Persennya hilang. Ini nolnya 2 saya coret dengan ini. Dengan 400 ini nolnya saya coret. Maka hasilnya 90 kali 4.
watt. Berapa ini? 360 watt. Inilah daya sekundernya. Semakin kecil. Kita lihat jawabannya ada enggak? 360 watt. Ada ya? Jawabannya A. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita lanjut. Sebuah trafo memiliki efisiensi 75%. Ini efisiensinya. Ya, kok selalu ada kata efisiensi? Iya, karena tidak mungkin trafo itu ideal. Ideal itu hanya dalam pembahasan di sekolah saja, tapi kenyataannya nggak ada. Maka di sini ada trafo yang memiliki efisiensi 75%. Tegangan inputnya berarti ini P, primer. Tegangan outputnya berarti ini Vs, sekunder. Jika kuat arus primer yang mengalir, ini sudah disebut primer, IP, kuat arus sekundernya adalah titik-titik. IS-nya adalah titik-titik. Kita tulis diketahui dulu. Diketahui efisiensi sebuah trafo 75%. Tegangan inputnya VP 440 volt. Tegangan outputnya Vs sama dengan 220 volt. Kuat arus primernya IP 2 ampere. Maka pertanyaannya adalah IS sama dengan titik-titik. Oke, kita jawab ini. Tadi kayaknya ini sudah ada yang mirip dengan soal ini. Ya. Ada yang mirip tadi, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Yang pertama kita cari berapa daya primernya. P primer adalah V primer kali I primer. Sama dengan 440 volt kalikan 2 ampere sama dengan 880 watt. Ini adalah daya primernya. Kemudian daya sekundernya, PS, ya, sama dengan 75% dari daya primer. Ya. PS adalah efisiensi dari kali daya primer. Ya. Berarti 75% per 100 kali daya primer 880 watt. Nih, berapa ini? Coret aja, coret. Ya, ini saya coret aja sini aja. Nah, ini saya coret dengan ini. Ini sama-sama dibagi 25, ini 3 ya, ini 4. Ini 3, ini 4. 88 bagi 4, ini 220 jadinya. Maka di sini 3 kali 220. Ya, buat. Nah, sehingga 3 kali 22 dari 660 watt. Ini adalah daya sekundernya, PS. Nah, kita selesaikan di sini IS sekarang. IS itu adalah PS dibagi VS. Nah, VS-nya tadi udah ada 220.
Jadi ini, bentar ya, nanti enggak ruwet, ini saya garis gini. Nah, PS-nya adalah 660 watt. PS-nya 220 volt. Nah, ini saya coret-coret, maka akan diperoleh berapa ini? Coret-coret. 66 bagi 3 bagi 22 sama dengan 3 ampere. Coba kita lihat ada enggak 3 ampere? Ada, jawabannya C. Gambar ya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Wih, ada gambar ini. Coba dari gambar ini sebelum ada pertanyaan, mana yang primer, mana yang sekunder? Cirinya apa? Oke. Gambar primer itu cirinya terhubung pada sumber arus listrik. Berarti ini primer. Sebelah sini itu primer. Sekunder terhubung dengan alat. Alat di sini adalah hambatannya. Berarti di sini sekunder. Atau output. Ini input, ini output. Nah, kita lanjut. Soalnya seperti apa? Berdasarkan gambar di atas, kuat arus I dan jenis trafo tersebut adalah titik-titik. Jenisnya kita lihat dulu. Jenisnya. Primernya memiliki 800 lilitan. Primer memiliki 800 lilitan ya. Nih, 800 lilitan. Ini primer. Ini NP. Sedangkan ini adalah NS. Ciri dari transformator yang NP-nya lebih besar dari NS, NP lebih besar dari NS adalah step apa? Down. Nih. Jadi dari gambar itu sudah ketemu bahwa transformator itu step down. Nah, ini tadi adalah VP. Maka sekarang kita bisa hitung berapa VS-nya. VS dibagi VP sama dengan NS dibagi NP. Maka VS sama dengan NS dibagi NP dikalikan VP. Nah ini, saya tulis di sini sekarang PS sama dengan berapa? NS-nya adalah 80, NP-nya 800, dikalikan VP-nya 220 volt. Coret dengan ini, coret-coret 8, coret ingatnya 10, coret dengan ini. Berarti ketemunya adalah 22 volt. Ini VS-nya. Nah sekarang, kalau VS-nya 220 volt, nah di sini hambatan terpasang di ujung-ujung kumparan itu 11 ohm. Maka kuat arus yang mengalir di sini, kuat arus yang mengalir pada kumparan sekunder IS di sini adalah IS sama dengan VS dibagi RS. Berapa VS-nya? 22 volt dibagi 11 ohm. Ketemunya berapa? 2 ampere. 2 ampere. Jadi, kuat arus pada kumparan sekunder adalah 2 ampere dan jenis trafonya step down. Kita lihat, ada enggak?
Nah, kuat arusnya 2 ampere, jenis trafonya step down. Nah, step down mana? 2 ampere, step down. IP kurang dari IS. Ini tadi IS-nya adalah berapa tadi? IS ketemu 2. Ya. Kemudian IP-nya tadi adalah, oh IP-nya nggak dicari tadi ya. Oh, salah. Jadi jawabannya yang A ya. A jawabannya. 2 ampere dan jenis trafonya step down karena NP lebih besar dari NS. Kita lanjut. Oh, saya tulis dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri biar mengingatkan aja. Ciri-ciri trafo step down. 1 apa? NP lebih besar dari NS. Yang kedua, maaf, VP lebih besar dari VS. Yang ketiga adalah IP kurang dari IS. Ini step down. Kalau step up adalah sebaliknya. NP kurang dari NS. VP kurang dari VS dan IP lebih dari IS. Ini adalah step up. Nah, ini mengingatkan saja. Kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, kalau seperti ini, berarti sekarang ini adalah yang primer. Nah, di sini sekunder. Di sini adalah yang sekunder. Dari gambar ini, trafo ini berarti step down lagi. Ini primernya 600 lilitan, sekundernya 150 lilitan, berarti step down. Lihat. Kuat arus sekundernya pada trafo tersebut adalah titik-titik. Pertanyaannya kuat arus sekunder. Jadi di sini IS. IS itu nanti adalah bahwa WS dibagi R. Nah, ini seperti tadi nih sama. Maka yang pertama dicari VS. Ini VP, VS-nya belum ada di sini, VS dicari dulu. Kemudian ini NP, ini NS. Kita lihat VS per VP sama dengan NS per NP. Maka VS sama dengan NS per NP kali VP. VS sama dengan NS-nya adalah 150 dibagi 600 dikalikan VP 220. Coret ya. Saya coret 60 bagi 15 4 kali 220, maka VS sama dengan 4 kali seperempat ya, seperempat. Jadi 220 bagi 4.
Lah nih. Dua nol. Ini kan saya coret 1, saya coret 4. Berarti 220 per 4. Berapa? 220 per 4. 5, 5 volt. Ini adalah PS-nya. Maka IS, nah ini saya kerjakan di sini aja. IS sama dengan berapa? 55 PS-nya 55 volt dibagi 10. Nah, 55 dibagi 10. Sama dengan adalah berapa? 5,5 ampere. Coba ada enggak? Kita lihat. 5,5 ampere. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Sekali lagi kalau ada yang masih ragu, mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Sebuah transformator atau trafo A memiliki kumparan primer 200 lilitan. Ini NP. Dan kumparan sekundernya 800 lilitan. Ini NS. Trafo B terdiri atas dialiri arus 4 ampere. Dan dihasilkan arus 10 ampere. Berarti ini IP, ini IS. Untuk yang trafo B. Maka pernyataan yang benar adalah W ini. Jawabannya mana? Pernyataan yang benar, coba. Trafo A termasuk step up. Step up itu berarti kalau tadi di A itu yang diketahui kumparan. Ya, kumparannya, N-nya. NP 200, NS 600. NS-nya lebih besar, berarti step up. Betul, ya. Trafo B termasuk step down. Kita lihat. Trafo B tadi I-nya 4 ampere. Dialiri arus 4 ampere, berarti IP-nya 4 ampere. Kemudian dihasilkan berarti IS-nya 4 ampere. IS lebih besar dari IP, berarti step down. B step down. Betul. Nah, jadi A betul. Ini jawabannya A betul. A ya jawabannya ya. A step up, B step down. Kita lihat nomor berikutnya. Sebuah trafo memiliki kumparan primer 300 lilitan. Ini NP. Dan kumparan sekundernya 1.200 lilitan. Ini NS. Dihubungkan dengan tegangan 200 volt. Ini VP. Dan dihasilkan arus listrik 5 ampere. Ini IS. Maka pernyataan yang tidak benar. Oh, ini pernyataan yang tidak benar. Seperti apa pernyataannya? Kita lihat. Kita lihat. Apakah tegangan yang dihasilkan 800 volt? Benar nggak ya? Nah, kita lihat yang mudah dulu. Jenis trafo tersebut step up. Benar nggak? Step up. Lihat-lihat dari kumparan primernya lebih kecil dari kumparan sekunder. Berarti step up betul ya. Jadi yang C itu betul. Ini betul. Kemudian arus listrik yang masuk 20 ampere.
tegangan yang dihasilkan 800 volt. Daya yang dihasilkan, dari atas saja sekarang. Jadi C betul. Tegangan yang dihasilkan 800 volt. Coba kita lihat. Vs sama dengan Ns per Np kali Vp. Nah, Ns-nya adalah 1200. Np-nya 300. Kali Vp-nya 200. Coret. Ya. Ini 300 dengan 1200 ini coret ya boleh. Ini 4. 4 kali 200 sama dengan 800 volt. Benar ya? Vs-nya berarti ini betul. Berarti A betul, C betul. Sekarang kuat arus listrik yang dihasilkan. Kuat arus listrik yang dihasilkan. Berarti IS. Kita lihat perbandingannya. Kalau NS dibagi NP, mana ini kursornya? Ini ya. Kalau NS dibagi NP itu adalah 1200 dibagi 300, berarti 4:1. Ya. 4:1. Maka IP dibagi IS itu juga harusnya 4:1. Ya, karena dibalik ya. Karena rumusnya bahwa NS per NP itu sama dengan IP per IS. Nah, berarti kalau NS per NP tadi 4:1, berarti IP per IS itu 4:1. Maka kuat arus yang masuk IP sama dengan 4 IS. 4 kali IS. Berarti 4 kali IS-nya tadi 5 ampere. 20 ampere. Benar nggak? Benar. Benar. Berarti ini benar, ini benar, ini benar. Berarti yang salah yang mana? Nah, mestinya D. Meskipun belum dijawab, mestinya D. Karena yang A, B, C benar. D, coba kita lihat. Daya yang dihasilkan 1000 watt. Daya itu rumusnya V kali I. Yang dihasilkan berarti daya PS. Berarti VS kali IS. VS-nya adalah, berapa VS-nya? 1200. IS-nya tadi ketemu 5. Nah, 1200 kali 5. 12 kali 5, 60. 6000 watt. Salah ya, jadi yang salah adalah ini salah. Ini salah ini. Jawabannya yang betul adalah karena pertanyaannya yang tidak benar, berarti yang tidak benar itu adalah D. Ya, D ya. D ini. Ini jawabannya. Ya. Oke. Masih ada nggak soalnya? Oh tidak. Nih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bagi para pemirsa yang masih ingin bertanya, silahkan komen di bawah ya. Dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.